Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Masih bersama saya Sari Purwati di program Lensa Sekolah Kita. Seperti biasa kalau di Batu Marmar saya ditemani oleh Koordinasi Mendikbud Kecamatan Batu Marmar. Selamat pagi Pak Uda. Selamat pagi. Pak Uda nggak nyangka di antara hamparan tumbuhan ini di bukit-bukit ini ternyata ada sekolah ya. Ada sekolah. Apa ini? SD mana ini? SDN Lesong Daya 2. Lesong Daya 2 ya. Iya. Ini memang di atas puncak ya Pak Di Uda? atas puncak ya. Iya, Pak Uda, kalau kita bicara sekolah di atas puncak, otomatis ini kan jauh dari pemukiman warga. Iya. Jauh ini apa nilai tawarnya buat masyarakat? Nilai tawarnya buat masyarakat ternyata di sini banyak guru yang berpotensi sehingga bisa melahirkan siswa-siswa berprestasi. Dan ini dibuktikan dari banyaknya prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi SDN Lesong Daya 2. Bahkan yang terakhir kemarin lusa siswa Baru kemarin ya? Kemarin lusa ya. Jadi kemarin lusa ini tanggal 6 Mei 2024 diumumkan ada salah satu siswa yang mendapatkan juara 1 FLS 2N bidang kriya. Sehingga siswa tingkat ini, apa ini? Tingkat kabupaten Pamekasan. Tingkat kabupaten. Ya, tingkat kabupaten Pamekasan. Enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng. Meskipun SD-nya di atas puncak, di pedalaman, tetapi sukses luar biasa untuk sekolah ini. Dan budaya lingkungan bersihnya lumayan bagus kan, sekolahnya rapi, bersih. Betul. Ini tampak luar aja udah luar biasa. Pak Uda, kalau kita bicara di wilayah pedesaan ya, khususnya di bukit ini, tentu punya nilai tawar lain pada masyarakat selain hanya prestasi Pak Uda. Apa yang kira-kira kemudian menjadi tantangan bagi sekolah ini Pak Uda? Yang menjadi tantangan sekolah ini memang sekolah ini kan ada beberapa lembaga lain yang sehingga saya menyampaikan kepada sekolah-sekolah, kepada guru, bagaimana bisa bersaing secara positif dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan meningkatkan banyaknya kegiatan, dengan meningkatkan prestasi-prestasi siswa, sehingga sekolah ini punya nilai jual yang tinggi kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke SDN Lesong Daya 2 ini. Artinya harus inovatif ya? Inovatif. Luar biasa Tretan. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Uda, kita ingin tahu seberapa inovatif dan seberapa berprestasi si sekolah ini. Ayo ikuti perjalanan saya dalam program Lensa Sekolah Kita.
bulan yang memutihkan sari-sari kerinduan, lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Selamat menyaksikan. Baik, Tretan Klik Madura, kalau tadi sudah ngobrol singkat dengan Pak Huda selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Batu Marmar. Saat ini saya bersama Kepala SDN Lesong Daya 2, Bapak Hairudin ya. Iya, Oke, Bapak Heru ya. Saya panggilnya Bapak Heru. Pak Herut. Pak Herut, ini pertemuan kita yang kedua. Iya, Pak. Tapi luar biasa sekali. Sekolah ini terus melakukan progres dan ternyata emang benar yang disampaikan Pak Huda tadi, baru-baru ini sudah meraih prestasi di tingkat kabupaten. Iya, tingkat apa itu? Kabupaten. Kalau di tingkat kabupaten itu catur, kemudian Kria yang kemarin itu baru pengumuman. Kria baru-baru ini ya. FLSN 2N. Iya. FLS 2N yang FLS tingkat 2N kabupaten. Tingkat kabupaten. Juara 1. Dan juga sudah dibuatkan banner Tretan Klik Madura, luar biasa sekali. Ini juga baru ya Pak ya? Alhamdulillah tahun 2023. Tahun 2023, Iya, identitas kalau yang tahun banget 22 ini. Pak Sari tidak seperti ini. Iya, masih sangat sederhana. Iya. Rupanya banyak sekali perubahan dan yang pasti ketika kita sampai di SDN Lesong Daya 2 ini selalu ikonik sekali. Kelas-kelasnya bersih, rapi, dan catnya selalu baru ya Pak ya. Iya. Karena emang ada agenda. Ada agenda setiap tahunnya pengecetan ini Pak Sari. Pengecetan sekolah Iya. ya, waduh luar biasa sekali. Kalau tadi Pak Herut menyampaikan bahwa di sini adalah salah satu potensi yang banyak diminati adalah catur ya Bapak ya. Catur, salah satu contoh catur. Dan konon Tretan di SDN Lesong Daya 2 ini banyak sekali prestasi-prestasi ya, yang kemudian ya. ditorehkan oleh siswa, baik Iya. di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Bahkan semadura juga. Semadura ya. Semadura, ya. Tadi juga ada puisi ya Pak puisi ya. itu semadura Pak Sari. Puisi tingkat Semadura ya. Juara 1 itu. Iya. Siapa ini Pak yang membina anak-anak di sekolah ini? Yang membina puisi itu guru kelas 4 Pak Ardi ini. Pak Ardi Pak ya. Ardi, Oke, oke. Kalau untuk catur ini sendiri, ini Tretan ini kita sedang berada di halaman sekolah yang juga menjadi pojok baca ya. Iya. Enggak sih, apa taman baca. Taman baca ya. Taman baca yang mana di sini sebentar sebelum kita ke catur, di sini ada rak buku. Jadi memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan suasana di luar ya Pak ya. Iya. Kalau bosan ke perpustakaan, betul, anak-anak betul. bisa di luar ya. Iya. Selain juga ada pojok baca di kelas ya. Iya. Baik, ini ada aktivitas anak-anak atau siswa saat beristirahat, jadi mereka Iya. mempunyai banyak kesempatan untuk membaca. Ya. Iya. Bapak, ini sejak kapan diciptakan pojok baca ini? Taman baca maksud saya. Taman baca ini sudah 2 bulan berjalan Mbak Sari. Oh, sudah 2 bulan Artinya berjalan ya? siswa yang tidak punya kesempatan di perpus itu Atau memang pengap kami gitu, ya. merasa pengap gitu ya. Karena di sini tempatnya agak sejuk. Iya, sejuk. Waktu istirahat anak sambil jajan sambil baca buku seperti itu. Karena perpustakaan itu sudah kasih jadwal Mbak Sari. Oh iya, sudah ada program kunjungan. Iya, kunjungan ke perpustakaan hari Senin kelas 1. Oke. Yang tidak ke perpustakaan bisa baca-baca di Oke. luar ini. Jadi kalau di perpustakaan ada jadwal kunjungan, kalau di sini bebas ya Pak ya? Bebas ya. Baik, ini menarik sekali Tretan. 2 bulan yang lalu sudah menciptakan suasana yang nyaman dan juga pemenuhan literasi yang nyaman bagi siswa, dan dengan adanya taman baca ini. Dan di taman baca ini juga menjadi pusat latihan siswa ya, untuk catur ya. Karena di sini banyak mempunyai siswa yang banyak mempunyai bakat dan minat Mbak Sari. Di bidang catur. Iya. Oke. Sehingga- Cara mencari tahu bagaimana Pak Heru? Ya sementara anak-anak yang bakat di catur itu mengambil lapangan sendiri. Oke, iya.
inisiatif sendiri Iya, ya. inisiatif sendiri. Kemudian kalau sudah anak itu sudah punya minat, kemudian dipelajari sama Pak Ardi gitu. Oke, Pak Ardi juga terlibat ya. Iya, Kamu siapa namanya? Siapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Dhani ya panggilnya ya. Dhani, kamu suka catur memang di sekolah atau di rumah juga suka catur? Sekolah sama di rumah ya. Pernah ikut kejuaraan? Pernah ikut lomba? Semadura itu, Pak. Semadura. Iya. Keren. Siapa yang ngajarin Dhani? Siapa yang inten ngajarin Dhani untuk teknik-teknik catur ini? Pak siapa? Ardi. Pak Ardi. Apa kesulitan di catur itu apa sih, Dhani? Kalau Dhani kan nggak semuanya teman-temanmu suka catur. Apa kesulitannya di catur? Apa pikirannya? Waduh, luar biasa sekali ya. Memang ini adalah olahraga otak ya. Luar biasa, berarti Dhani pinter dong ya. Konsentrasi lagi Dhani, jangan sampai kalah Dhani. Harus konsentrasi. Baik, ternyata tidak hanya di bidang akademik, tapi juga catur yang merupakan non akademik difasilitasi ya Pak Heru. Iya, Pak. Ini juara Madura ya? Satu harapan masih, Pak. Waduh. Di SMP 5 Pamekasan. Iya. Dan ini Tapi juga sudah- mendapat juara juga. Ini? Iya. Kecil-kecil begini? Iya. Waduh, keren sekali. Di Karena catur bukan juga. olahraga fisik ya, memang Iya. benar-benar otak ya. Dan ini difasilitasi oleh sekolah. Baik Pak Herut, sebelumnya saya Pak. menyampaikan Keretang Klik Madura boleh melihat inilah dia kondisi perpustakaan di SDN Lesong. Nggak apa-apa, Jadi, baik. Ini sangat sederhana sekali, tapi saya lihat banyak sekali koleksinya Pak Herut ya. Alhamdulillah, ini memang banyak tambahan buku untuk Iya, perpustakaan seperti ini. Ini hanya menjadi pusat literasi saja, memang Literasi saja. hanya literasi saja. Kemudian bukan mengembang literasi saja, Pak. Tapi numerasinya juga Oh, kami numerasinya kembangkan. juga di sini Iya. dikembangkan ya. Oke. Dan jadwal kunjungannya seperti yang tadi Pak Heru iya. sampaikan, di sini sudah ada jadwal kunjungan untuk sekolah untuk kelas-kelas. Kelas. Kalau yang di luar ini bebas. Dan ini berdekatan lokasinya teman-teman antara perpustakaan. Walaupun sebenarnya ini sangat sederhana tapi cukup ya Pak ya Cukup, untuk Pak. siswa di sini. Baik, setelah kita melihat perpustakaan, kita ingin melihat bagaimana pembelajaran digital di sini. Oh iya. Bapak di sini sudah dapat bantuan kelompok Pak Heru? Alhamdulillah sudah dapat, Mbak. Oke, sudah berapa kelompoknya? 15 masih, Pak. Tapi belum ada lab lab digital ya? Belum ada. Ruangannya lab belum ada. Iya, tinggal ruangan lab ya. Ini nanti harus bisik-bisik sama dinas pendidikan. Oh. Iya. Baik, assalamualaikum. Dengan Pak siapa? Saya Faisal. Ini bukan Pak Ardi, bukan? Bukan. Iya Pak Faisal. Faisal. Kelas berapa Pak Faisal? Dari kelas 6. Wali kelas. Wali kelas. Oke. Pak Faisal ini pembelajaran digital? Kebetulan hari ini kita sedang Ujian, pas. Oh iya. Penilaian, Mbak. Oh penilaian ya. Dengan adanya digitalisasi ini tentu sangat membantu ya Pak ya? sangat. Oke. Kita ada kelompok. Kita gunakan produk yang ada. Jadi kalau bahasa tarik paperless ya gitu ya. Iya, paperless banget dengan adanya ini. Bapak sejauh ini bagaimana minat anak-anak untuk pembelajaran digitalisasi ini dengan adanya Chromebook ini? Terus bagaimana dampaknya untuk prestasi siswa, Bapak? Iya. Kalau untuk pembelajarannya anak-anak menjadi semangat. Lebih semangat, Mbak. Waktu yang lalu saya coba pembelajaran Canva atau Quizzes. Itu Oh iya betul. ketika diajak kan berlomba-lomba. Jadi Oke. adanya pembelajaran yang membuat anak-anak semangat untuk belajar. Iya. Adakah kendala yang dihadapi Pak Faisal Kalau sepanjang sepanjang digitalisasi pembelajaran? kalau kendala mungkin pada saat tentu saja karena provider kita kan belum Oke, provider jadi ya. baru sekali. Jadi kita menggunakan provider yang ada. Jadi kadang-kadang kalau pas lagi mendung itu lemot. Oke, Kalau pas iya. mati lampu ya sudah. Oke. Pak Herut, untuk Iya. pembelajaran digital ini untuk 1 sampai kelas 6 atau kelas-kelas Masih kelas tertentu? 4 dan kelas 6, Mbak Sari. Oh, kelas 4, 5, dan 6 ya? Kelas tinggi saja. Iya. Kalau dengan adanya lab digital nanti, apakah lebih memungkinkan untuk pembelajaran lebih lancar gitu Pak? Mungkin Atau nggak ada kalau adanya dampaknya? kita mungkin bisa karena kalau PD kan hanya kelas 4 5. Nah, jadi mungkin kalau ada labnya mungkin kita Bisa semua ya? Nah, Bisa dikenalkan 1 sampai 6 ya? Baik. Baik, tentang Klik Madura ini kita melihat anak-anak sedang berkonsentrasi untuk apa ini Bapak?
asesmen ya? Penilaian. Penilaian. Asesmen. Oke, Bapak berarti nggak perlu penilaian Secara manual ya? Iya. Jadi mereka sudah langsung tahu, Bapak sudah langsung tahu nilai mereka ya? Scoringnya udah langsung ketahuan ya? Oke, kalau untuk rapot sendiri, apakah mereka menerima rapot digital juga? Kalau rapor kita masih yang lama ya. Oke. Sekarang ini kelas 6 terakhir yang auditor kita sudah kurikulumnya. Merdeka ya, oke. Oke, luar biasa. Ini anak-anak sedang melaksanakan ujian dan sangat terbantu sekali karena seperti yang Pak Faisal sampaikan paperless ya. Jadi mereka sudah nggak perlu buang-buang kertas. Siapa nama kamu? Siapa? Melisa Andriani. Ini sedang ujian ya? Senang nggak ujian menggunakan Chromebook? Oke. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan tanyanya sama guru ya. Bapak sejauh ini nggak bagaimana untuk mengarahkan anak ketika mereka mendapati kesulitan pada saat pembelajaran? Iya. Kalau misalnya permasalahannya pada perangkat, itu harus turun langsung. Jadi misalnya seperti anak-anak di keyboard pada komputer laptop itu kan berbeda sama Iya betul. Android. Handphone. Iya oke. Yang Android ini anak-anak langsung. Tapi kalau yang keyboard ini Agak itu ya agak tombol ini gimana Pak? Tombol ini gimana Pak? Iya. Masih ada yang pakai Android Pak Faisal ya. Iya. Karena Chromebooknya hanya 15 Mbak Sari. Oh, Chromebooknya hanya 15. Iya, masih siswanya terbatas 18. Ya? Berarti kan kurang Mbak. Iya benar. Ini difasilitasi sekolah atau? Memang juga bantuan itu. Oh, bantuan ya. Iya, Jadi difasilitasi sekolah juga Iya. ya. Tinggal bagaimana memilah-milih aja. Baik, Kelihatan Klik Madura, inilah dia proses pembelajaran digital atau sekarang sedang berlangsung ujian yang dirasakan oleh siswa SDN Laisongbaya 2. Dan ini pembelajaran ini dirasakan oleh siswa mulai dari kelas 4, 5, Kelas dan 6. 4 dan 6 Pak. Kelas 4 dan 6. Masih. Kelas 4 dan 6 ya, Yes, kelas yes. 4 dan 6 saja. 5 masih proses OTW mungkin. Persiapan ya nanti ya. Sampai pensiun ya gurunya juga. Oke, ada kendala di internal ya. Artinya tapi memang harusnya yang mendapatkan pembelajaran itu kelas 4, kelas 5 dan 6 pengenalan digitalisasi. Dan nanti diharapkan apabila ada bantuan lab digital di sekolah ini Amin. tentu akan berdampak baik karena kelas 1 hingga kelas 6 merasakan bagaimana pembelajaran digital yang disampaikan oleh Pak Faisal mampu meningkatkan prestasi dan semangat belajar. Baik, kelihatan kalau tadi sudah melihat bagaimana pembelajaran digital atau asesmen ujian yang dilaksanakan oleh kelas 6 ya Pak ya? Kelas 6. Ya, kita sekarang akan melihat, karena seperti yang disampaikan Pak Herut tadi, Iya. memang pembelajaran digital itu dikenalkan dari kelas 4 dan 6 ya. Kelas 4 dan kelas 6. Dan kelas 5 ini ada beberapa kendala karena memang gurunya mau pensiun ya Pak Iya, ya? Pak. Nanti persiapan ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ardi ya. Aduh, Pak Ardi sudah sangat terkenal dari tadi disampaikan oleh Pak Herut. Pak Ardi, ini lagi apa ini nih? Jawab pertanyaannya. Ya, Ardi nih wali kelas berapa? Guru kelas 4 ya. Guru kelas 4. Dan ini kelas 4 ya? Ya, baik teman, menarik sekali di kelas 4 ini sebenarnya udah kelas literasi ya Pak ya? Alhamdulillah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Mbak Sari. Ini tidak hanya pembelajaran semi digital kalau saya sampaikan, karena hanya proyektor dan LCD saja, tapi anak-anak masih menggunakan buku untuk mendengarkan penjelasan Pak Ardi. Dan di sini juga ada menariknya, juga ada pohon literasi ya. Pak Ardi, sejauh ini Pak Ardi sangat inovatif sekali, banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, khususnya mendongkrak prestasi di SDN Laisongbaya 2. Bener kan ya Laisongbaya 2? Setiap anak kelas 4 memiliki minat dan bakat. Oke. Kelas 4 dan 5. Pak Ardi, bagaimana untuk secara keseluruhan nih, Pak Ardi melihat potensi siswa di sekolah ini? Alhamdulillah saya baru masuk sekitar 9 bulan yang lalu. Itu banyak potensi yang ada di sekolah ini. Oke. Sebenarnya anak-anak itu hanya butuh arah Betul. dan Pak ada Herut. yang mengarah. Iya, Semua iya. anak saya yakin Punya potensi ya. Punya potensi. Oke. Tinggal diarahkan kemana? Apakah ke akademik adanya atau non akademik? dan saya siap belajar.
Oke. Bukan aja mengajar, Belajar bersama. Oke. Bapak, kalau untuk kelas 4 sendiri, Bapak melihat potensi mereka ini jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Jadi saya pikir pasti bisa mengetahui betul potensinya lebih kemana? Akademik atau non akademik? Untuk kelas 4. Oke. Putri akademik. Oke. Non akademik. Non akademik. Bapak. Satu akademik. Di catur tuh Pak. Yang di catur. Oke. Putri Thailand itu. Oh, waduh, ya luar biasa. Yang kecil itu. Bidang puisi lah. Iya, Pak Ardi, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, kalau tadi Pak Ardi menyampaikan bahwa setiap anak punya potensi dan potensi hanya butuh diarahkan. Untuk melihat potensi itu bagaimana mengarahkannya? Yang pertama melakukan pengamatan terlebih dahulu, Iya. pendekatan di siswa, seperti apa siswa itu, Karakteristiknya gitu. karakteristiknya seperti apa, Oke. harus diketahui. Cepat sebenarnya untuk mengetahui itu, asalkan kita harus dekat dengan siswa. Iya. Intinya itu. Dan yang pasti juga memfasilitasi ya. Ketika sudah kelihatan potensinya, sekolah memberi ruang. Oke. Alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah dan Iya. teman-teman. Harus kolaborasi dong, sekolah dan guru. Pak Ardi, adakah kendala untuk kelas 4 sendiri sejauh ini? Untuk literasi maupun numerasi? Butuh buku-buku lebih banyak Penunjang lagi, ya. buku olimpiade. Oke. Saya kan kalau mengajar itu lebih tinggi Daripada harusnya kelasnya ya, harusnya yang diterima mereka gitu ya. Oke. karena pengalaman bimbel di kota. Oke. Oh, ini langsung di dropping dari kota ya Pak. Baik, Tretan Klik Madura, inilah dia Pak Ardi, yang mana dari tangan Pak Ardi bersama tim guru dan juga kepala sekolah terus menciptakan inovasi-inovasi dan mencetak prestasi-prestasi yang diarahkan oleh guru kepada siswa sehingga bisa membawa harum SDN Lesong Daya 2. Terima kasih Pak Ardi, semangat Pak Ardi terus belajar. Bukan mengajar katanya, belajar dan mengajar. Terima kasih Pak Ardi, Assalamualaikum. Baik, Tretan, memang kalau tadi kita dari kelas Pak Ardi, memang dibutuhkan sinergi ya, Iya, Pak. antara kepala sekolah dan guru dan teman-teman guru. untuk meningkatkan potensi dan prestasi siswa. Bapak, di sini menjadi nilai tawar ya, prestasi siswa. Oh iya, Sejauh Pak, ini saya- bagaimana respon masyarakat? Alhamdulillah respon masyarakat itu setiap ada peningkatan prestasi baik di akademik maupun di non akademiknya, lebih tinggi kepercayaan masyarakat itu untuk menyalahkan anaknya ke sini, Mbak Sari. Iya. Seperti itu. Karena kalau lihat Tretan, kalau melihat bagaimana fisik sekolah, ini sudah sangat luar biasa. Artinya sudah sangat representatif dengan halaman yang cukup luas. Di sini juga ada fasilitas apa saja, Pak? Ada perpustakaan, ada musolanya juga Musolanya ada, juga ada, ya, kamar kemudian mandinya juga kamar mandi juga aman, ada, ya. ruang Terus, kelasnya juga memadai ya. dan tempat parkirnya Pak Sri, karena rumah siswa itu jaraknya agak jauh seperti itu. Ada yang gitu bawa ya. sepeda motor juga, Bawa saya sepeda sudah motor, oke. dibuatin, Dan ini tempat masih ada lahan parkir. ya Pak Heru ya, Pak Heru Oh ya. iya, Yang ini masih barangkali bisa menjadi lahan untuk kalau mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Oh iya. terkait lab ya. mungkin ini masih bisa untuk bangunan lab, mungkin nanti ada bantuan dari Dinas Pendidikan Mbak Oke. Sri, bisa digunakan untuk bangunan lab seperti itu. Oke, baik Tretan Klik Madura, itulah tadi roadshow saya melihat bagaimana kondisi sekolah ini bersama Pak Heru. Tentu yang sangat membanggakan karena sekolah ini tidak hanya menjual fasilitas tapi juga menjual kualitas. Bagaimana terus sekolah ini mencetak siswa-siswi berprestasi dan baru-baru ini Kemarin, Mbak Haidar Ali Khozin Iya. Syahbana meraih juara 1 Kria FLS2N 2024 tingkat kabupaten. Kabupaten. Hanya di Lesong Daya 2. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersekolah di sini ya Bapak ya. Tidak ada alasan untuk masyarakat di Kecamatan Batu Marmar, khususnya di Desa Lesong Daya, untuk tidak bersekolah di sekolah ini. Tonton keseruan kita hanya di program Lensa Sekolah Kita. Mari Pak Herudin. Gazing up at the sky when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes. Thought there was nothing to find.
I stopped searching for a reason. Just let the world embrace us. In the silence, we are one. Can't escape from this feeling inside you. Release from heartache, you'll be fine. When the cracks start to let you run right through. Baik, rekan Klik Madura, terima kasih telah menonton program Lensa Sekolah Kita di SDN Lesong Daya 2. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordil Campidikbud Kecamatan Batu Marmar, tuan rumah kita Kepala SDN Lesong Daya 2, beserta seluruh siswa dan juga Dewan Guru yang sudah menyajikan potret terbaik pendidikan di SDN Lesong Daya 2. Tonton keseruan mereka hanya di program Lensa Sekolah Kita di Klik Madura. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia tretan semangat dari SDN Lesong Daya 2. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam